Pergerakan nasional terjadi sejak 1908 sampai 1945. Pada 1908 dapat dijadikan sebagai sebuah awal pergerakan nasional karena pada masa itu perjuangan yang dilakukan rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk melawan penjajah sebelumnya masih bersifat kedaerahan. Sampai akhir pada 1908, lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Adapun organisasi-organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, Indis Sosial Demokratis, Vereniging, Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang dicetus di Indonesia oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo. Wahidin berkeliling ke Pulau Jawa untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Selain itu, juga terdapat dana pendidikan untuk membantu para kaum terpelajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Dana ini disebut Studio Fund atau dana belajar. Pada 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo saat tengah berkampanye. Kampanye yang dikumandangkan Wahidin ternyata sesuai dengan pemikiran Sutomo dan para pelajar Stovia, sekolah kedokteran di Batavia lain. Keduanya kemudian membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran Batavia. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1905. Awalnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam, kemudian diubah menjadi Sarekat Islam. Pada 1912, Hos Cokro Aminoto ditunjuk untuk menjadi ketua Sarekat Islam. Tujuan dari SI sendiri adalah untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam perdagangan batik. Seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam menjadi besar karena semua orang boleh bergabung jika beragama Islam. Namun pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Setelah SI mengalami perkembangan pesat, organisasi ini mulai disusupi dengan paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh HJFM Sniflit yang mendirikan ISDV, Indis Sosial Demokratis Vereniging, pada 1914. ISDV berusaha menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di Indonesia, akhirnya penyebaran ini kurang berhasil. Guna mengatasi hal ini, mereka menggunakan taktik infiltrasi atau dikenal sebagai blok di dalam. Mereka menyusup ke tubuh SI dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme dengan cara yang beda. Usaha mereka ini rupanya membuahkan hasil. Mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo. Pengaruh inilah yang kemudian menyebabkan SI pecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang berpusat di Yogyakarta, sedangkan SI Merah yang dipimpin Semaun berpusat di Semarang. Pada 1923, nama Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam. Perubahan ini didasari dengan adanya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Pada 1929, nama PSI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII karena tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Indis Partij merupakan partai politik pertama
di Hindia Belanda yang berdiri pada 25 Desember 1912. Para pendiri Indus-Party ini disebut sebagai 3 serangkai, yaitu EP Dwasdeker atau Danudirja Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Ciptu Mangkukusumo. Dibentuknya Indus-Party ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Organisasi ini memberi kritik kepada pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh para tokoh 3 serangkai. Suwardi menulis Al ik en Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda. Ciptu menulis Creed of Paris yang berisi sarkasme. Kedua tulisan ini kemudian didukung oleh Dwasdeker. Dwas mengkritik dalam tulisan bertajuk Ons Helden, Ciptu Mangkukusumo and Suwardi Suryaningrat atau pahlawan kita, Ciptu Mangkukusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibatnya, ketiga tokoh ini ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Semenjak kepergian mereka, kegiatan Indus-Party mengalami penurunan. Akhirnya, nama Indus-Party pun berubah menjadi Partai Insulit. Perhimpunan Indonesia didirikan Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini bernama Indus-Vereniging oleh Suetu Kesanjangan Soripada dan RM Noto Suroto. Semenjak tahun 1923, PI sudah aktif berjuang untuk mempelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1925 namanya berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia sendiri dipakai untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung dalam PI adalah Muhammad Hatta, Ciptu Mangkukusumo dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri tanpa meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini melahirkan majalah dengan nama Hindia Poetra yang berganti menjadi Indonesia Merdeka. ISDP berdiri pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sneevliet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Organisasi ini menganut paham Marxisme. Benih-benih Marxisme datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I. Paham ini kemudian dibawa oleh Henk ke Indonesia. Tujuan ISDP sendiri adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumi Putra dan tidak hanya kepada anggota yang berasal dari Eropa. Menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat Hindia, menjadi pelopor di dalam menghadapi ideologi kapitalisme dan liberalisme yang sudah ada sejak revolusi industri berlangsung di Hindia Belanda. ISDP ini merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Pada Desember 1920 diketuai oleh Semaun. Pada 13 November 1926 PKI melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun dikalahkan oleh kolonial Belanda. Partai Nasional Indonesia atau PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI sendiri bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres 1928 di Surabaya, anggota PNI ini semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkuparjo, Mas Pun, dan Supridianata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Penangkapan para pemimpin PNI ini memberikan pukulan keras terhadap PNI sendiri. Pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta, 25 April 1931, diambil keputusan untuk
bubarkan PMI karena keadaan.